Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang HTML. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana membuat form di dalam HTML. Ada beberapa elemen dalam form. Yang pertama form itu sendiri, yang berikutnya ada elemen input, terus ada elemen select dan sebagainya. Pada intinya elemen form ini digunakan untuk form pada umumnya ya, dia bisa menginputkan data dan sebagainya. Saya akan membuat contoh latihan untuk elemen input terlebih dahulu. Nanti pada bagian akhir saya akan jelaskan bagaimana form itu akan bekerja. Pada elemen input, hasil akhir yang nanti akan bisa kita dapatkan adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada contoh form input biodata. Kita bisa masukkan nama lengkap, ada isian form atau inputan, ada tempat, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Nanti kita akan membuat inputan seperti ini, dan nanti hasil akhirnya akan kita panggil pada form sebelumnya. Pada minggu kemarin kita belajar membuat seperti ini. Nanti di bagian akhir kita akan memanggil form yang sudah kita buat dengan mengklik gambar atau icon yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Dan nanti akan kita masukkan nama, tempat tanggal lahir, misalkan Kediri 07 03 1982, jalan, penanggungan, dan seterusnya. Jadi kita akan membuat inputan, kita buat serapi mungkin. Ini adalah contoh sederhana aja. Nanti kita akan buat bersama-sama menggunakan HTML, menggunakan aplikasi Notepad++ yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Membuat form seperti ini yang tampil di layar ini, kita perlu mempersiapkan atau memahami bahwa bentuk yang rapi seperti ini bisa kita olah salah satunya menggunakan tabel. Jadi kita perlu memahami bahwa ini bisa dibuat atau kita bikin rancangan tampilannya seperti tabel ini ya. Nah ini berarti atas sendiri ini kita membuat tabel, teman-teman bisa membayangkan ya, bahwa kita memerlukan ada 5 kolom. Yang paling atas ini kita gabungkan, yang baris kedua ini nama, terus kita gabungkan, dan seterusnya. Kita harus memahami bahwa nanti kita akan buat seperti ini, tinggal nanti ini ada penggabungan beberapa kolom, sehingga bisa tampil seperti yang kita inginkan. Kita langsung menuju pada Notepad++. Saya akan membuat halaman baru dengan nama form input.html. Langkah pertama, nah ini ya, langkah pertama biar kita mudah. Kita akan membuat dulu tabel untuk baris yang pertama ini, baris form input data yang sebelah kanan. Seperti biasa, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan tabel dulu. Seperti biasanya, saya untuk pertama, untuk mempermudah, saya buat bordernya saya 1, terus linknya saya buat center. Terus biasanya saya membuat persentasenya atau lebarnya, width-nya cukup 80 atau 70% lah dari lebar form ya. Terus yang berikutnya kita membuat TR atau baris pertama pada tabel.
Setelah baris terbentuk, kita menambahkan datanya. Data ini saya buat call span sebanyak 5, karena ini menggabungkan 5 kolom, seperti di bagian ini ya. Kalau bagian perhatikan bagian ini ada tanggal lahirnya ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita memerlukan atau kita gabungkan 5 kolom. Form input data. Seperti pada materi sebelumnya, untuk membuat form ini tulisannya teksnya besar, kita perlu menjadikan dia H2. Terus kita perlu membuat rata tengah. Terus kita coba jalankan dulu di hasilnya, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, kita sudah punya satu hasil atau hasil dari kita membuat. Berikutnya kita perlu membuat yang baris kedua. Pada baris pertama ini kita sudah selesai, kita perlu membuat nama lengkap beserta inputannya seperti ini, titik 2 beserta inputan. Caranya adalah kita perlu membuat baris yang kedua. Baris yang kedua ini kita buat 2 kolom. Nama lengkap ini kolom yang pertama ya, berikutnya kolom kedua, ini titik 2, terus di situ ada input. Nah, ini kita akan belajar materi input. Input ini adalah elemen untuk input dari teks atau apapun yang akan kita masukkan. Berikutnya ada tipe. Tipenya kita pilih teks ya. Nanti teman-teman bisa melihat di materi ini. Nah, di sini ada form input atau elemen input. Elemen input berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Elemen ini mempunyai atribut, ada name, size, type, value, checked, nah ini, dan seterusnya. Nanti hasilnya akan bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk dari elemen input. Tipenya teks. Kita tutup. Tidak perlu tag penutup ya. Tapi perlu penutup TD-nya. TD-nya tetap. Kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini adalah form inputnya. Dan seterusnya. Nanti kita bisa melebarkan atau menyesuaikan dengan ini ya. Caranya adalah ini saya buat call span 4 karena ini memang nanti akan lebarnya ini ya. Ini menggabungkan 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Terus nanti input ini kita bisa buat size-nya.
size kita buat 100 ya, coba. Kita bikin 100 dulu. Oh, ini lebarnya sampai sini ya. Terlalu lebar mungkin kita tidak perlu 100 ya, misalkan kita perlu 70 saja. Terus di TD ini kita perlu mengatur lebarnya biar tidak misalkan 20%. Nah, ini biar nanti imbang ya. Terus ini yang pertama sudah, yang kedua kita perlu masukkan tempat tanggal lahir. Ini ya, tempat, koma, tanggal lahir. Bentuknya seperti ini, inputan, koma, tempat, terus ada tanggal, bulan, dan tahun. Caranya adalah berarti kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Berarti kita membuat TR yang kedua. Sorry, TR yang ketiga ya, baris ketiga. Setelah TR selesai, kita buat kolomnya menggunakan TD. Ini TD yang pertama. Isinya adalah tempat, koma, TGL, lahir. Terus kolom yang kedua, isinya adalah TD. Kita tutup dulu. Isinya adalah sama dengan, terus berikutnya input, tipenya teks, size-nya 30 misalnya. Ini untuk kolom yang pertama, kolom yang keberapa ini? Kedua. Kolom ketiga tidak T2 tapi koma, size-nya cukup 7 karena untuk D atau tanggal ya. Terus berikutnya untuk bulan sama 7. Terus berikutnya untuk tahun ini kita lebih panjangkan 10. Kita coba lihat hasilnya dulu ya. Di baris yang ketiga. Ini ya, ini sudah mulai terbentuk. Namun ini ya masih belum begitu rapi ya. Ini saya garis miring. Kita lihat hasilnya. Kalau ada space agak kosong seperti ini di dalam kolom, berarti ini yang kita atur adalah TD-nya. Kita bisa mengatur TD-nya biar lebih pas ya. Ini ya sudah salah misalnya. Kediri. Ini bisa. Berikutnya kita perlu untuk baris yang ketiga untuk alamat. Nah, ini nanti akan ada komponen yang berbeda lagi. Yang berikutnya kita membuat baris yang keempat ya. Kita membuat TR lagi, baris yang keempat. TD, alamat, ini bukan lagi input tapi text area.
kita tutup dengan text area. Terus kita tutup TD-nya. Nah, ini ya text area ya. Terus nanti di text area ini ada calls atau ada berapa row ya, row dulu. Ada berapa baris. Jadi nanti akan menentukan lebar dari ini ya. Ini kan tidak satu baris tapi lebih dari satu, ini ada dua lah. Nanti kita lihat hasilnya. Rows sama dengan 2. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini berbedanya adalah, nah ini ya, kalau text area itu bisa digeser-geser gini. Kita buat TD ini call span 4. Oh sorry, bukan di alamat ya, tapi pada teks areanya. Kalau alamatnya tidak call span, tapi pada teks area. Kita tinggal atur lebarnya teks area ini. Kita coba width ya, kita coba ini bisa apa enggak. Coba size ya. Kita coba row. Kita coba simpan dulu. Sorry, call ya. Kalau row kan baris ya, kita coba calls atau kolom. Nah ini bisa full ya. Kalau ini kenapa bisa turun ini? Ini coba lihat, ini ada titik 2-nya di atas, di bawah, berarti ini terlalu lebar. Nah, harusnya seperti ini harusnya ya. Ini terlalu lebar kolomnya. Jadi kita kecilkan ya, 80. Dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya mungkin ini berapa? 90 lah ya. Kita cukup lah. Berikutnya kita menambahkan di baris keberapa? 1, 2, 3, 4, nomor HP. Dan seterusnya sampai nanti di paling bawah ada simpan, tombol simpan. Saya langsung aja menuju ke paling bawah. TD ini kita buat call span. Ini saya gabungkan aja semuanya 5. Terus kita tutup TD-nya. Terus di sini ada input type-nya. Submit. Ini ada, nanti akan berbentuk tombol ya. Terus berikutnya kita perlu membuat nah ini ya, ini nanti akan bentuk tombol submit dan ini adalah tombol clear.
Oh, ini bukan 5 ya. Ini 3, sorry, ini 2, ini 3. Nah, ini ya. Pada bagian yang ini kita yang benar reset. Kita lihat hasilnya. Kenapa ini muncul seperti ini? Ini kita jadikan 1 saja ya. Sorry, ini tadi salah ini. Ini benar 5 ya. Kita tidak perlu kita 1 kolom aja ya. Jadi ini yang TD yang ini tidak perlu. Ini ya, metode 2. Bagaimana cara mengganti kirim query dan ulang ini? Ini caranya ada value kirim, terus ini value kita clear, misalkan seperti ini. Terus TD-nya ini kita klik center. Nah, ini ya, kirim dan clear. Nah, demikian bentuk sederhana dari pembuatan form yang nanti kita akan bisa membuat ini, dan nanti akan kita fungsikan dari masing-masing tombol ini untuk memproses atau mengirim data. Demikian, selamat belajar dan selamat mencoba.